memberikan pengaruh di dalam keluarga dan juga tentu saja di dalam pekerjaan kita. Di dalam surat Filemon ini dikirim dari Rom, Italia, oleh Onesimus, seorang budak yang melarikan diri karena melakukan banyak kerugian dan mencuri di rumah daripada tuannya yaitu Filemon, oleh tulisan tangan dari Rasul Paulus sendiri sampai kepada ini very private, surat yang sangat private. Apa isinya? Supaya Filemon itu yang sudah dikenal penuh kasih, apakah dia punya hati seluas samudra? Dikirimlah Onesimus yang merugikan dia. Dan Onesimus ini melarikan diri sampai ke Italia. Dan terimalah dia bukan lagi sebagai seorang hamba atau pelayan, tapi saudara seiman. Dan kalau dia merugikan engkau, sudahlah, aku yang bayar, kata Rasul Paulus. Menarik sekali tentang Onesimus ini. Arti nama Onesimus artinya berguna. Jadi kalau dia orang Indonesia namanya Gunawan. Tapi ternyata dia adalah seorang pencuri. Efesus 4 ayat 28 berkata, orang yang mencuri jangan mencuri lagi, tetapi bekerja keras dan mengerjakan pekerjaan yang baik dengan tangannya, supaya dia bisa membagikan kepada orang yang berkekurangan. Seorang pencuri bisa jadi seorang pemberi. Seorang maling bisa jadi hamba Tuhan. Itu terjadi dalam kehidupan Onesimus. Di dalam kitab Kolose dijelaskan bahwa Onesimus seseorang dari antaramu. Jadi ada bukti ya, bagaimana maling bisa jadi pemimpin dan bahkan jadi hamba Tuhan. A faithful and beloved brother. Seorang saudara yang faithful, setia, bisa dipercaya. Pasti soal keuangan. Banyak orang tidak bisa dipercaya soal keuangan, tidak bisa memegang rahasia, tidak bisa dipakai Tuhan. Tetapi Onesimus ini karena penerimaan tanpa syarat daripada Filemon, saya percaya Rasul Paulus tidak mengganti apa-apa. Filemon berarti besar, itu namanya kasih karunia. Dengan penerimaan begitu dan dididik, dia menjadi a beloved and faithful servant of God. Luar biasa bukan? Itu yang membuat bahagia kami sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai bapak-bapak rohani, melihat orang yang tadinya nggak ada guna sekarang jadi hamba Tuhan. Kapan itu ada seorang yang datang ke tempat kami ini, dia masih berbau minuman keras, saudaraku ya. Dia bertobat pada waktu dia masuk ke dalam got di pinggir jalan. Dalam keadaan seperti itu dia datang kemari. Sekarang dia jadi apa? Salah satu gembala yang jadi berkat. Luar biasa. Roh yang membangkitkan Onesimus, roh penuh kasih karunia yang ada pada Filemon, ada di dalam kehidupan daripada kami dan Anda, hamba-hamba Tuhan. Kalau kepada Kingdom Leaders, dengarkan, ada Onesimus sekitar Anda. Itu kesempatan untuk menunjukkan kasih Tuhan, untuk membuktikan bahwa kasih seorang Bapak rohani itu bisa mengubah kehidupan seseorang. Orang yang digantikan Yesus di atas kayu salib, siapa namanya? Menarik loh. Namanya Yesus Barabas. Bahasa Aramaik Barabah, anak seorang bapak. Artinya dia tidak punya bapak. Bisa bayangkan siapa ibunya. Sampai tidak tahu siapa yang menghamili engkau. Tidak tahu. Langganannya banyak. Tetapi digantikan oleh Yesus, putra sang Bapa, yang selalu berkata, not my will, but thine will be done. Karena itu saudaraku, kita semua adalah Barabas itu, pemberontak dan yang tidak baik. Tapi Yesus menggantikan kita. Terpujilah namanya untuk selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak, baik. Terima kasih. Kami mengucap syukur karena kami merasakan kasih Tuhan dalam sepanjang minggu ini, bahkan dalam sepanjang bulan ini. Terima kasih buat kasih, buat penyertaan-Mu yang begitu nyata dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami berdoa memberkati bangsa dan kota kami, memberkati bangsa Indonesia, memberkati kota Jember ini Tuhan. Kami lepaskan shalom buat bangsa dan kota ini. Kami percaya tanahnya telah diberkati, udaranya diberkati, airnya diberkati dalam nama Yesus. Bahkan setiap penduduk yang tinggal dalam bangsa dan kota kami diberkati dalam nama Yesus.
Kami juga berdoa buat pemerintahan yang ada di dalam bangsa dan kota kami. Kami percaya Tuhan, pemerintahan yang takut akan Tuhan, itu terus Tuhan beri untuk pemerintahan bangsa dan kota kami. Kami percaya dalam mereka memimpin bangsa dan kota kami, biarlah semuanya itu berasal daripada Tuhan dan ada di dalam kendali Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mau terus melihat karya-Mu yang besar dalam bangsa dan kota kami, sehingga Indonesia bahkan kota Jember penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk pemimpin rohani kami Tuhan, yang sudah Tuhan anugerahkan untuk kami. Kami mengucap syukur Bapa. Kami berdoa untuk pastor senior kami, gembala senior kami Tuhan, Pastor Timotius Arifin dan juga istri. Untuk gembala rayon kami, Pastor Ishak Latif dan juga istri. Dan gembala kami di tempat ini, Pastor Beni Kristanto dan juga istri. Kami percaya urapan yang daripada Tuhan terus mengalir atas hamba-hamba-Mu. Kami percaya Tuhan yang menetapkan, maka Tuhan yang memampukan. Tuhan yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan kesehatan dalam nama Yesus. Sehingga hamba-hamba-Mu dapat membawa kami setiap jemaat-Mu untuk semakin dipertunangkan kepada Tuhan. Hidup kami diubahkan dan kami memiliki pengenalan akan Tuhan. Kami memiliki pertumbuhan kedewasaan akan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami percaya Engkau nyata dalam gereja kami. Kami percaya Roh Kudus bekerja dalam tempat ini. Kami mau beribadah pagi hari ini Tuhan. Kami mau melompat. Kami mau bersukacita pagi hari ini. Kami siap Tuhan untuk memuji Tuhan lebih lagi pagi ini. Yang siap untuk memuji Tuhan lebih lagi. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Shalom warga kerajaan Allah. Shalom. Boleh saya lihat lambaian tangan orang-orang yang berkemenangan di dalam Kristus. Haleluya. Saudara menang di dalam Tuhan. Amin. Bahkan lebih daripada pemenang. Boleh saya minta saudara keluar dari bangku saudara. Dan kemudian sapa keluar dari bangku minimal 5 orang. Saudara katakan, mari antusias beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji nama-Mu Tuhan. Kami memberikan segala pujian hormat hanya bagi nama Yesus. Haleluya. Oh, come on, say. Segala pujian bagi Yesus Tuhan. Kami muliakan. Mari bawa pujianmu dengan sukacita kepada Allah. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Mari bersorak, katakan Gloria. Haleluya. Gloria. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria.
berdaulat lebih baik daripada Tuhan. Sebab hidup kami Engkau ciptakan. Sebab nafas kami adalah sumber dari Engkau Tuhan. Yesus, ini hidup kami Tuhan. Dari sekian banyak tantangan yang harus kami hadapi, justru kami mengalami kemenangan di dalam Tuhan. Yesus, biar jiwa kami menikmati hadirat-Mu, sebab tak ada tempat yang lebih indah dari hadirat-Mu, lebih manis dari cinta-Mu, lebih indah dari kasih-Mu Tuhan. Bawa kami umat tebusan-Mu makin melekat, semakin melekat, terus melekat padamu Tuhan. Pujilah Dia hai jiwaku, sembahlah Dia hai jiwaku, jangan lupa kebaikannya. Bawaku dekat, jangan lepaskan, ku serahkan seluruhnya kepadamu sahabatku. Kau yang ku rindu, tiada seperti-Mu, tak ada yang menggantikan-Mu. Dekap hangat pelukan-Mu, bawa diriku mendekat padamu. Kau ku rindu. Kami nikmati hadirat-Mu Tuhan. Kaulah yang ku perlukan, hanya Kau Tuhan yang ku rindu, selalu dan selalu berada di dekat-Mu. Bawaku dekat, jangan lepaskan, ku serahkan hidupku, ku serahkan seluruhnya hanya kepadamu Tuhan, kepadamu sahabatku. Kau yang ku rindu, Kau yang ku rindu, sungguh tiada seperti-Mu, tiada seperti-Mu. Selama-lamanya Tuhan, tak ada yang menggantikan-Mu. Dekap hangat pelukan, oh, bawa diriku semakin mendekat kepadamu. Mendekat padamu. Kau yang ku rindu, Kau ku rindu. Oh Yesus Tuhan, Kaulah yang ku perlukan. Kau yang ku rindu,
Yesus berada dalam hadimu. berada di dekat Kau yang ku rindu Tuhan. aku rindu Hanya Kau Yesus. Allah yang ku perlukan Oh, yang ku rindu ku mau berada di dekatmu. berada di dekat Ini pernyataan rindu kami Tuhan. aku rindu Hanya Yesus Tuhan. Allah yang ku perlukan yang ku rindu berada di dekatmu Katakan hanya Kau Yesus yang kami rindu. Haleluya. aku rindu Jangan pernah ku lepaskan Tuhan. Allah yang ku Perlukan yang ku rindu berada di dekat Kau yang ku rindu. aku rindu Haleluya. Allah yang ku perlukan yang ku rindu Selalu berada di dekatmu ku mau berada di dekatmu. berada di dekatmu Tetap dan selalu berada di dekatmu hanya Kau Tuhan yang ku rindu, yang ku perlu pribadimu Tuhan. Kami tidak sedang mencari pertolongan, mujizat dan berkat-Mu. Kami memerlukan pribadimu Yesus. Haleluya. Sebab Kau kepuasan hidup kami. Lebih dari semua yang ku perlu. Kami perlu pribadimu. Hadirat-Mu memenuhi, memuaskan dalaga kami Tuhan. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur kami boleh nikmati hadirat-Mu Yesus. Kami nikmati cinta-Mu Tuhan. Yesus, penuhkan kami Tuhan. Penuhkan kami Bapa. Penuh atas kasih-Mu Yesus. Minum dalam hadirat-Nya. Terima kepuasannya daripada-Mu. Haleluya. Jangan ambil roh-Mu dari kami Tuhan. Yesus. Ku terhubung dengan-Mu. Selalu melekat di hatimu.
Dan biarlah sampai hari ini kami terus terhubung dengan Engkau Tuhan. Sebab yang menjadi keinginan dan kerinduan kami tidak ingin lepas dan terputus dari Engkau Tuhan. Oleh sebab itu lewat firman-Mu, Engkau berbicara buat kami. Supaya hidup kami terus terhubung dengan Engkau. Berikan kepada setiap kami kemampuan-Mu untuk kami boleh melakukan apa yang kami dengar pagi hari ini. Terima kasih mengurapi hamba-Mu yang sudah Tuhan utus untuk berbicara buat kami, Ibu Tamara Tuhan. Kami percaya pesan khusus akan Tuhan sampaikan buat kami umat-Mu yang ada di tempat ini. Sehingga hidup kami dibangun di dalam Engkau, hidup kami berakar di dalam Engkau, dan hidup kami bertumbuh di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Kami buka hati kami siapkan hati kami dan hidup kami untuk mendengar firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap dengar firman Tuhan, semua berkata, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Sebelumnya bersama dengan seluruh jemaat mengucapkan selamat datang buat Ibu Tamara dan Bapak Paul yang bersedia datang dari Jakarta untuk melayani kita pagi hari ini. Sebab kita percaya akan ada pesan khusus yang Tuhan akan sampaikan buat setiap kita. Amin. Oleh sebab itu saudara, buka hati, buka pikiran kita, kehidupan kita, dan izinkan Tuhan berbicara buat setiap kita. Amin. Coba lihat kiri kanan, katakan rungokno firman Tuhan, ya kan? Ojo ngantuk, kan gitu saja ya. Ya, yang siap dengar firman Tuhan coba lambaikan tangannya. Oke, mari beri tepuk tangan buat Ibu Tamara Geraldi. Semuanya luar biasa ya, saya mengucap syukur, terima kasih Pak Beni. Aduh, ini satu kehormatan buat saya juga happy banget. Terus terang aja saya tuh punya seperti ikatan perasaan yang sedikit lebih sama GBI Rock Rayon ini ya, Lumajang dan sekitarnya. Karena dengan Pak Ishak Latif itu, dengan Ibu Noni tuh kami suka panggil-panggilan Besti gitu. Kalau ke Jakarta beliau kita selalu bilang kalau bisa kita ketemu gitu ya. Saya Tamara Geraldine Tuana Kota, saya sama suami saya ke sini Paul. Kemarin sebelum sampai ke Jember kami mampir dulu di Lumajang ya kan ya, terus sampai di sini. Jadi mengucap syukur, terima kasih. Ini memang yang pertama, tapi saya percaya bahwa akan ada undangan berikutnya ya Pak. Amin. Ya, hari ini saya mau sharing firman. Sebenarnya saya percaya firman itu tuh harus lebih dulu mengubah si pengkhotbah ya kan ya. Jadi sebetulnya ini adalah khotbah yang lebih dulu ngotbahin saya. Ya, jadi hari ini, terutama di hari-hari ini, di bulan-bulan setahun terakhir ini adalah tema yang saya pakai terus di kehidupan saya. Saya selalu berusaha untuk menghidupi apa yang saya khotbahin, terutama yang satu ini tentang kedalaman iman. Ini sebenarnya khotbah seri ya. Yang pertama itu ada deeper prayer ya, kedalaman doa, akhirnya kedalaman iman. Jadi saya mau sharing yang kedalaman iman ya hari ini. Hari ini kan kita kadang-kadang kalau kita diproses gitu sama Tuhan, ngeri-ngeri sedap ya kalau kata orang Batak ya kan ya. Saya tuh dulu orang yang kalau misalnya hari Minggu kayak gini nih gitu, saya bisa berapi-api tuh. Saya teriak nyanyi gitu ya, Engkaulah Raja atas dunia itu aja tuh tadi, nanti kita nyanyiin lagi ya. Tapi di luar hari Rabu coba. Masih kenceng gak? Karena ngomong engkaulah raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan musuh, itu bukan di gereja. Nah ini kita belajar sama-sama belajar ya dari khotbah sharing firman hari ini itu deeper faith, kedalaman iman yang mengubah seseorang. Kita kan sekarang itu lagi dalam perjalanan, gak cuma mau ngalamin pertolongan Tuhan, tapi kita kan mau ngalamin Tuhan ya. Kalau kita ngalamin Tuhan tuh kita bebas, ada intervensi surga 24 jam sehari yang bisa kita tarik realitasnya sampai ke kasur. Nah itu butuh iman, itu butuh perasaan jalan sama Tuhan. Ya kita buka slide-nya ya. Saya bingung juga nih sama ini.
buka ayatnya dulu ya. Di per phase ini kita buka ayatnya. Tumben ini. Terima kasih suamiku. Mana dia nih? Ya, oke, kita buka ayatnya dulu ya. Ayatnya itu dari Yakobus 1. Yakobus 1 ayat 2 sampai 4. Nah, kita baca ya. Saudara-saudaraku, kita baca sama-sama ya. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Saudara kalau baca ini ya, ini kalau dibaca sama orang dunia pasti geleng-geleng. Ya, Alkitab itu selalu bikin geleng-geleng sama dunia. Kalau kita tegak lurus sama Alkitab, sama Tuhan, sama apa yang kita imanin, pasti kita makin aneh dilihat sama dunia. Karena memang seperti itu. Dunia itu sangat bertolak belakang dengan apa yang dirancangkan sama Tuhan. Ini kalau misalnya nih ya saudara, dunia bilang gini, udah anggap aja semuanya beres. Anggap aja happy loh kalau kita nih lagi pada gak enak keadaannya. Coba saudara. Padahal dunia itu gak tahu ayat ini sebenarnya yang mereka bilang setiap hari ambil hikmahnya aja. Itu ya ini, itu Alkitabiah. Sering dengar kan, orang kan selalu bilang kan udah ambil hikmahnya aja gitu. Tanpa mereka tahu ketika mereka ngomong kayak gitu sebenarnya itu dari Alkitab. Nah ayatnya tuh ini. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Ini yang namanya ambil hikmahnya aja. Bahasa praktisnya dari ayat Alkitab ini tuh ambil hikmahnya aja. Nah hikmah itu apa sih? Hikmat itu sebenarnya adalah ya kita lihat ya kalau di Alkitab dia punya terjemahan. Tapi definisi praktis dari hikmat itu sebenarnya kemampuan dari seseorang untuk tetap bisa melihat hal baik bahkan di sebuah tragedi. Nah itu butuh kacamatanya Tuhan. Makanya orang bisa bilang udah ambil hikmahnya aja. Iya kemarin jatuh dari motor, iya untung gak kenapa-kenapa ya. Oh untung begini ya, untung begitu ya. Nah itu hikmat. Nah, semakin seseorang itu membuat dirinya intim sama Tuhan, dia lengket sama Tuhan, dia semakin peka bahwa segala sesuatu bahkan di sebuah tragedi ada maksud Tuhan untuk ketajaman rohani dan itu hikmat. Ya hari ini kita mau belajar itu. Tapi untuk tahu apa sih itu yang namanya hikmat, kita perlu modal. Modalnya itu adalah iman. Iman itu rasa percaya. Saudara sama saya hari itu gak bisa ngelihat hikmah. Hikmah itu pakai kacamanya Tuhan. Hikmat itu selalu pakai paradigma berpikirnya Tuhan. Hikmat itu selalu pakai perspektifnya Tuhan. Dan itu gak bisa terjadi kalau kita gak nempel sama Tuhan. Untuk nempel sama Tuhan itu yang namanya iman. Iman itu percaya. Saya kalau misalnya saya jalan gitu sama bapak saya ya, saya gak bisa tuh. Kalau saya gak percaya sama bapak saya kagak bakalan tuh jalan sama bapak saya tiap hari. Saya nanya gitu sama bapak saya, "Pak, jadi gak nih saya sekolah di luar negeri? Lulus SMP, SMA, nanti kalau kuliah saya di luar negeri Pak." "Iya," kata papa saya. Tapi saya gak percaya sama bapak saya. Gak punya iman berarti. Itu tiap hari mungkin saya nanya sama bapak saya, "Pak jadi gak Pak saya ke sekolah ke luar negeri?" Lusa nanya lagi, "Jadi gak Pak saya ke sekolah ke luar negeri?" Hari ini kalau kita bilang kita beriman sama Tuhan, saudara sama saya pasti gak banyak nanya. Apapun yang hari ini kita jalani nama Tuhan ada 2 musim, penghujan, musim kering. Saudara tetap aja jalan nama Tuhan. Kenapa? Karena saudara percaya Bapa kita, Tuhan kita, Allah kita gak punya rancangan apapun selain rancangan yang mendatangkan kebaikan, beri kemuliaan buat Tuhan. Nah itu dia perlu yang namanya slide selanjutnya foundation, dia perlu alas, dia perlu dasar, dia perlu landasan. Ibu-ibu, saudara-saudaraku, adik-adikku, ini saya nggak lagi ngomongin skincare, oke? Ini bukan foundation bedak. Ini landasan yang kita butuhin untuk apa? Untuk kita bisa punya kedalaman iman sama Tuhan. Yang pertama, apa sih? Harus ada yang kita pegang. Saudara sama saya hari ini nggak bisa punya iman kalau kita nggak ngerti apa yang kita pegang.
iman itu berdasarkan dari apa yang bisa kita pegang hari ini. Nah, yang bisa kita pegang hari ini slide selanjutnya itu adalah yang pertama, saudara sama saya mesti percaya dulu. Percaya sama karakternya Tuhan. Karakternya Allah kita. Bahwa Allah kita itu gak punya karakter lain selain karakter dan profil yang baik. Karena dia Allah yang baik. Pertama itu percaya pada karakternya Allah. Dia hanya memiliki segala sesuatunya. Profil-profil kebaikan. Itu Allah kita. Selebihnya itu bukan dia. Nah, yang kedua percaya pada janji-janji Allah. Janji Allah itu ya dan amin. Kalau Alkitab itu bilang ya kan seperti fajar pagi hari. Waktu kita nyanyi itu kita jangan ngebayangin itu soal terang benderang. Fajar itu terang. Waktu kita bicara janjinya Tuhan itu seperti fajar pagi hari itu kita harus ingatnya adalah fajar ya datangnya ya on time. Janji Tuhan gak bicara soal terang benderangnya. Tentang besarnya. Tapi tentang dia tepat waktunya dan sesuai. Aplikasi kalau kata Gojek mah. Dia sesuai dengan kebutuhannya bukan dengan kemauannya. Nah, percaya dulu bahwa janji Allah itu semuanya sesuai porsi buat pribadi lepas pribadi. Gak akan ada yang lebih, gak akan ada yang kurang. Dan kata on time itu bukan cuma gak terlambat tapi juga gak kecepatan. Percaya pada janji Allah yang seperti fajar pagi hari dia akan datang sesuai dengan waktunya dan itu kedaulatan Tuhan. Yang ketiga percaya kedaulatan Allah itu yang tadi dibilang jangan melimitkan Tuhan. Kita baca ayatnya Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu maka ia akan meluruskan jalanmu. Saudara kalau kita lihat di sini ya banyak kan itu Alkitab sudah ngasih tahu gimana caranya hari ini kita bisa lurus jalannya. Gak bisa enggak akui Tuhan dalam segala laku kita. Kadang-kadang kita kalau lagi di gereja gitu ya, kita bisa karena iblis tuh nggak bisa ambil intervensi surga. Kalau kita lagi memuji, menyembah, iblis itu tuh nggak bisa dia intervensi, dia nggak bisa masuk. Nah, masalahnya adalah ketika kita keluar, nah itu. Bagaimana caranya kita tetap mempertahankan realitas surga ketika kita keluar waktu kita sosialisasi. Waktu saudara sama saya itu lagi bermasyarakat di luar. Caranya adalah dengan apa? Mengakui dia dalam segala lakumu. Dia lurusin jalannya. Dulu ya hidup saya gak lurus. Kalaupun lurus dia ke kiri, ke kanan, ke kiri, ke kanan. Saudara tahu gak? Kalau kita jalan lurus ya 30 kilometer misalnya gitu. 30 km itu kalau saudara jalan lurus itu kehitung waktunya. Tapi kalau saudara menuju 30 km saudara ke sini, habis ke sini lagi gitu. Itu kayak gitu tuh tobat kumat ya kan ya. Tomat. Itu bisa 60 kilo akhirnya loh saudara. Itu buang-buang waktu dan juga tenaga loh. Jadi mengakui Tuhan dalam segala laku kita. Kadang-kadang kayak gini nih ya. Saya dulu orang yang hidupnya jadi berkelok-kelok. Kenapa? Saya lebih mengakui apa yang dunia katakan tentang saya. Akhirnya bengkok deh saya. Mungkin di sini ada kita yang hari ini hidup dari label-label yang dunia bilang dan kita ngakuin. Ah, lu kurang hits, anak gereja. Ah, perempuan belum kawin udah umur segitu. Idi ya ampun, yuk nggak asik, nggak afdol. Saya juga dulu gitu. Ah, nggak melahirkan, mandul. Wah, nggak afdol. Saya akuin itu. Akhirnya apa? Saya nggak lurus, saya kepahitan. Hari ini siapa yang hidup dari label? Akuin Tuhan aja. Kalau bukan Tuhan yang ngomong itu dan percaya bahwa dia hanya punya karakter yang baik, dia nggak akan kasih label buruk untuk kita hari ini. Katanya dulu saya gitu. Kalau perempuan nggak hamil katanya nggak afdol gitu Pak. Nanti kalau udah hamil
Ditanya, melahirkan kan? Melahirkannya gimana? Normal atau sesar? Bilang sesar. Oh enggak afdol. Udah melahirkan, normal. Laki perempuan, perempuan. Belum laki-laki. Oh enggak afdol. Enggak kelar-kelar loh. Akhirnya apa? Kiri kanan, kiri kanan. Saudara, hari ini sama saya, akuin aja Tuhan. Dalam setiap laku kita. Itu label-label yang ada sekarang. Oh main keyboard ya? Di mana? Gereja. Ya. Gereja, gua dong udah di situ tuh. Kemarin kita menuju ke penginapan udah pada cek sound tuh. Yang mau hari ini mau tampil. Band-band gitu. You main di gereja doang. Ya. Kurang hits. Gue udah main sama band lokal. Saudara, hari ini akuin aja Tuhan, dia lurusin jalan. Sekecil apapun yang kita buat yang menurut dunia itu kecil, percayalah Tuhan mencatat dan merekamnya secara detail dari surga. Dia meluruskan jalanmu, jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Itu yang pertama, ketika kita pegang ini, percaya karakter Allah, percaya sama janji Allah, percaya kedaulatannya Allah, bagaimana dia menyelesaikan masalah, jangan dilimitin juga. Ya, percaya bahwa Tuhan itu kita hari ini, Tuhan bisa menunjukkan bahwa dia Tuhan dengan cara menyelesaikan masalah kita. Hari ini berapa banyak di sini yang mungkin sedang diterpa sama badai kehidupan, ya kan ya. Diproses sama Tuhan, ampun dah bumi bergoncang, ya kan ya. Bahtera kita itu seolah-olah udah oleng kiri dan kanan. Saudara, tangkap ini. Tuhan bisa menghardik badai dan menghentikan badainya. Menunjukkan bahwa dia Tuhan saat ini juga. Tapi Tuhan juga bisa membiarkan badainya. Dia biarkan di sana, tapi Tuhan peluk saya dan juga saudara di tengah badai dan menunjukkan bahwa dia Tuhan. Jangan limitin bagaimana cara Tuhan bekerja, menolong. Tuhannya sama dahulu, sekarang, selama-lamanya. Tapi dia punya konsep, perencanaan, skema, pola ilahi yang saudara gak bisa limitin. Dia bekerja pribadi dan sangat intim buat semua yang dikasihi. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Ya. Yang kedua, kalau kita udah ngerti apa itu iman, kita bisa bertumbuh dalam iman. Saya gak pernah tuh ngelihat kalau pohon gitu ya, dia langsung tumbuh gitu. Iman gak bisa. Iman itu kita harus ngerti dulu, baru kita bisa bertumbuh bersama dengan iman. Growth namanya gitu. Dan ketika kita bertumbuh dalam iman, itu bukan peristiwa. Oh saya sekarang udah ngalamin Tuhan. Bukan. Dia bukan peristiwa. Dia perjalanan. Dia proses. Iman itu adalah perjalanan sama Tuhan. Bisa sampai di situ. Itu ada pengalaman setiap hari secara intim. Lengket, nempel sama Tuhan. Oh kita lihat yang namanya tanaman gitu ya. Tanaman itu sebelum dia bertumbuh, iman pun gitu. Pohon iman kita sebelum bertumbuh, dia itu harus berakar dulu. Dia harus ada proses penanaman akar. Penanaman akar itu ke dalam ya. Ada yang lihat di sini? Ada pohon, akarnya keluar, pohonnya di dalam. Nggak ada loh. Akar itu selalu ke dalam. Dan ketika ada penanaman akar itu masuk ke dalam, itu gelap. Itu sendirian mungkin. Itu sakit, gak ada yang lihat dan orang salah pengertian. Nikmatin aja prosesnya. Waktu, ya udah ya sekalian kesaksian gitu ya. Waktu saya penanaman akar, ini kan saya nggak tiba-tiba khotbah nih 3 tahun. Saya tuh diproses sama Tuhan, saya ditarik sama Tuhan. Ini tahun ke-15. Jadi kalau di sini ada generasi kolonial, ada? Ini kan milenial. Oh, nggak ada yang kenalin saya. Tapi kalau generasi kolonial, iya Pak. Gereja saya itu ada di daerah etnis Tionghoa di Jakarta. Hari ini kalau ada yang kenalin saya di situ ya tiba-tiba ibu gitu. Ibu ingat saya gak? Dulu kan ibu sering telepon saya malam-malam. Saudara tahu gak siapa? Itu seputaran mantan sesama penjudi bola ya. Atau bandarnya sekalian. Tapi udah ketemunya di gereja. Karena dulu saya ada di dunia itu. Nah, bayangin saya ditarik sama Tuhan itu proses 15 tahun. Waktu penanaman akar itu orang-orang tuh ngomong gini, oh dia udah redup katanya gitu. Udah gak ada job. Makanya jadi hamba Tuhan. Gitu. Coba bayangin. Di sini udah mau keluar lagi saudara. Kenapa? Kalau saya angkat telepon aja TV pasti masih mau nampung saya. Hanya untuk ngebuktiin aja gitu loh. Enggak tuh masih
masih siaran. Penanaman akar itu sakit saudara. Tapi kalau jalan sama Tuhan dia memang kasih kekuatan. Kenapa? Hari ini harus jadi. Si mantan penjudi bola dan bandar kecil-kecilan ini harus khotbah di Jember coba. Kita nggak tahu hari ini tuh Tuhan lagi mau proses apa buat saudara. Setia aja dengan penanaman akar. Nah akar itu kalau kita terusin saudara. Itu Tuhan tuh nggak ngomong pohon kecambah ya. Pohon toge gitu. Tuhan tuh bicara tuh pohon beringin. Kokoh ke dalam tidak terguncangkan. Kalau pohon kecambah saudara taruh aja di mana-mana. Di tanah dia numbuh akarnya ya kan ya. Di kapas dia numbuh. Supel. Saudara jangan jadi Kristen yang supel pada saat penanaman akar. Kenapa? Dicabut dari kapas dia gampang. Tapi kalau kita bicara pohon beringin ketika penanaman akar. Saudara tidak terguncangkan oleh apapun. Mau dikritik mau dipuji. Saudara jalan. Hari ini nih saya kagak bakalan jalan ke Jember coba saudara. Kalau misalnya saya nggak tahan dengan akar saya masih tidak tahan dengan kritikan maupun pujian. Ingat pujian sama kritikan itu tipuannya sama. Orang dikritik dia bisa diem, oh dia bisa lari karena dia mau buktiin. Orang dipuji, oh dia juga bisa lambat. Kasih saya jemaat kalau memang sekarang saya lagi dipanggil kemana-mana mungkin ada pengkhotbah. Kasih saya sekalian dong jemaat sekali khotbah. 2000 gitu dong Tuhan. Biar efektif. Hari ini gak ada. Tuhan mau suruh kemana. Mau khotbah jemaat 6, 16, 6.000 persiapannya sama. Dan itu butuh penanaman akar yang teguh. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Dulu ya. Saya kalau misalnya saya mau keluar kota nih Pak. Waktu zaman yang MC dulu. Saya gak bisa. Saya tuh dulu dibayar 3 jam tuh 60 juta. Dulu saya pernah MC ya anak-anak. MC pembawa acara. Di masanya saya. Ya kalian gak tahu lah kalian. Saya kan hidup di mana waktu itu belum ada Google. Coba bayangin. Ya dulu saya tuh 3 jam 60 juta. Coba saudara. Itu saya tiket harus 1 bisnis 2 ekonomi. Maskapainya saya yang pilih. Kalau saya gak akan terbang kalau gak ada DP 50%. Coba. Dan sebelum naik ke panggung sudah harus ada pelunasan. Coba hari ini Bapak Gembala percaya banget saya gak ngasih kabar. Saya gak dicari-cariin coba. Coba kenapa? Karena urusan saya sama Tuhan. Kalau saya gak sampai ke sini urusan saya bukan sama Bapak Gembala. Bukan sama gereja. Tapi itu adalah bagaimana saya mempertanggungjawabkan perkenanan saya sama Tuhan. Dan itu butuh penanaman akar saudara. Ya hari ini siapapun kita yang lagi diproses, prosesnya ikutin aja. Ya kalau dulu ngomongin saya ditinggalin sama ini, teman-teman juga udah mulai ngerasa gak asik. Kalau kita sekarang ya waktu jalan sama Tuhan udah mulai ditinggalin sama dunia gitu kan. Gak asik sama dia, sok kudus, sok suci udah biarin aja lah gitu. Tamara capek lah sama dia, dikit-dikit Tuhan katanya gitu. Ya udah Tuhan kasih jawaban gini, bilang aja sama mereka gak apa-apa Tuhan juga dikit-dikit gue, lu enggak ya gitu. Alamin prosesnya sama Tuhan ya. Jadi itu adalah perjalanan dituntun sama firman Tuhan. Kita dikasih kekuatan sama rohnya Tuhan. Dan itu yang kita butuhkan. Kita baca ya Yakobus 1 ayat 2. Mungkin bisa ya ditampilin ya Yakobus 1 ayat 2. Kita bisa ngadepin tantangan tuh dengan sukacita. Kalau hari ini segala sesuatu itu dibuat sama Tuhan. Diperkenankan sama Tuhan untuk apa? Ketajaman rohani. Intim sama Tuhan, manfaatin itu aja. Kalau hari ini hidup kita tuh agak ya sedikit gerhana bulan, remang-remang ya kan ya. Kalau di Jakarta kalau ngomongin ya aduh hidup saya belangsak banget katanya gitu, berantakan. Hari ini hidup kita berantakan itu juga bukan dari Tuhan. Kenyataan hari ini adalah keputusan kita kemarin yang gak bijak. Kalau besok kita mau kenyataan yang terang benderang, hari ini kita mulai putuskan yang baik. Ingat keputusan hari ini adalah kenyataan hari esok. Jadi ini yang tadi dibilang, anggaplah sebagai satu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Kenapa? Ini yang dibilang segala sesuatu untuk ketajaman rohani. Tuhan mau ketajaman rohani. Tajam rohani itu butuh kelenturan. Saudara,
Kalau nggak lentur, nggak mau dibentuk sama Tuhan, kita nggak bakalan bisa tajam. Saudara pernah lihat itu balerina, dia nggak bakalan bisa split. Kalau dia gitu aja, kayak abri. Kita mau tajam secara rohani, saudara juga mesti lentur. Saudara mau tajam secara rohani, saudara mesti diasah. Pisau itu harus dekat sama asahannya. Kalau hari ini lagi diproses, aduh ditusuk dari belakang sama saudara sendiri. Mengucap syukur saudara. Kenapa? Tuhan mau kasih promosi ilahi buat saudara. Kenapa? Karena asahannya itu harus makin dekat dan itu harus diasah tiap hari. Mengucap syukur saudara. Pernah lihat pisau tajam sendiri gitu? Asahan di mana, pisaunya di mana? Nggak ada. Di mana tuh pisau? Di dapur. Asahannya yang mana? Kamar mandi. Gak ada saudara, dia harus deket, dia harus nempel. Udah diasah setiap hari, dia tajam. Itu bicara saya dan juga bicara saudara. Kita punya karakter, Christ Kingdom. Tuhan butuh karakter-karakter yang juga bisa ikut memerintah sama Tuhan. Dan itu adalah jiwa-jiwa yang bersedia untuk diasah sama Tuhan. Hari ini dengan kondisi apa yang memang sudah kita putuskan sendiri. Tapi kita mau tentukan kenyataan yang jauh lebih baik besok. Anggaplah sebagai satu kebahagiaan. Yang kedua harus ada tantangan, ketekunan dan juga tahan uji. Pengharapan. Kita jadi serupa dan segambar dengan Kristus. Jadi kita ikut aja copy paste apa yang Kristus lakukan. Kekristenan itu baru bisa kelihatan ketika apa? Ketika dia berada di satu kondisi yang gak mengenakan. Tuhan Yesus dia bukan cuma dimasukkan ke dalam masalahnya tapi dia dijadikan masalahnya. Coba ya, saudara kan kalau sekarang kan kita suka gitu ngomongnya, cari asik gitu. Oh enggak deh, gue gak mau ikut campur gitu. Coba kalau Tuhan Yesus ngomong gitu. Aduh, berat kali loh masalahnya orang-orang bumi ini Bapak. Aku gak mau ikut campur ya. Saudara lihat gak kalau Tuhan Yesus bilang gak mau ikut campur. Gimana kita coba? Ini Tuhan Yesus bukan hanya gak ngomong aku gak mau ikut campur. Tuhan Yesus jadiin campurannya saudara. Nah hari ini apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu kan kita sendiri yang bikin racikannya. Jangan nyalain Tuhan. Dengan kita sadar bahwa hari ini itu kita izinkan. Kita buat sendiri dan Tuhan izinkan itu terjadi. Kenapa Tuhan izinkan terjadi? Sekali lagi saudara saya belajar banyak dari apa pemrosesan hidup saya ya. Tuhan izinkan itu terjadi karena Tuhan justru mengasihi. Tuhan bukan monster. Kalau monster itu Tuhan bikin aja semuanya baris berbaris. Dulu saya anggota drum band, drum corps. Kerjaan saya gitu. Apel, pembuka, apel, penutup, baris. Gak ada yang belanja mukanya. Semua ngeliat ke satu titik di situ. Sampai dibilang boleh istirahat di tempat. Tuhan gak seperti itu. Tuhan menciptakan serupa dan segambar. Tuhan juga memberikan kehendak bebas yang hari ini harus kita gunakan dengan hikmat. Harus bijak. Jadi kita bisa punya kenyataan yang terang benderang untuk besok. Amin saudara ya. Nah yang kedua, iman itu perjalanan, dia bukan tujuan. Bahkan kita gak ngerti apakah kita hari itu udah sampai ke sana. Jadi kalau ada orang bilang gini, ikhlas banget lo ya. Kita gak sadar orang yang lihat. Ternyata kita tuh udah jadi orang ikhlas. Ikhlas itu udah gak kayak gini doanya. Ya udah terus aja zolimin gue, ntar derajat gue diangkat. Itu masih jauh perjalanannya, ya kan ya. Atau kita ngomong ini, ya gak apa-apa. Tapi lihat ya, Tuhan gak tidur. Ntar bapak gue yang balas. Gak ada saudara, mau Tuhan tidur kek, gak tidur kek, kok ngana ngatur. Gak ada, itu ngalamin Tuhan. Dan yang namanya anak-anak murid-murid yang mengasihi Tuhan. Dia gak hanya terpesona ngelihat Tuhan ketika Tuhan membuat mukjizat. Dia setia bahkan ketika Tuhan tidur. Ketika kayaknya Tuhan gak melakukan apa-apa, dia tetap ada di sana. Tapi yang sekedar follower, lihat ya waktu Tuhan Yesus bangkit. Banyak kan pengikut, nah itu tuh Instagram. Adik-adik yang punya Instagram, oke? Like. Begitu gak bikin mukjizat, ngantuk. Crowdnya hilang, itu sekedar follower. Hari ini apalagi Christ Kingdom gak butuh yang namanya follower. Dia butuh murid yang setia, yang mengasihi, yang mau diproses sama Tuhan. Dan itu setia sampai akhir, beri kemuliaan buat Tuhan. Itu perjalanan sekali lagi ya, bukan tujuan. Nah yang berikutnya baru ini hal praktisnya.
Kalau kita udah ngerti itu tadi, percaya pada karakter Allah, janji Allah dan juga kedaulatan Allah, kita bisa bertumbuh dengan iman, baru nanti kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, langkah praktisnya apa? Nih langkah praktisnya. Kalau udah kita tangkap tuh tadi definisinya, di sini tuh benar-benar mesti nempel. Apapun yang terjadi, saya percaya Tuhan itu karakternya baik, profilnya itu semuanya baik. Baru kita bisa mengimani langkah-langkah kita tuh apa. Nah, ini saya biar gaya aja tuh ngomongnya, praksis gitu. Supaya saya mau ngasih tahu bahwa saya tuh emang sekolah loh ya kan. Jadi saya tuh iya. Ini Pak Beni tuh lagi ngambil S2 ya. Saya tuh kalau enggak nanti saya dibilang oh mantan artis bertobat gitu. Ya saya hari ini saya lagi sekolah lagi S3 tuh. Bukan buat apa-apa. Masa saya sekolah aja ya, itu teman-teman saya nih sekalian kesaksian lagi ya. Saya tuh kan dulu Ratu Disco ya, Ratu Lindo nama saya, Ratu Teler Indonesia. Teler aja kerjaan saya ya kan ya. Tapi ketika saya sekolah, sampai hari ini itu paling enggak ada 4 Ratu Disco bertobat loh Pak. Enggak saya khotbahin loh, iya beri kemuliaan buat Tuhan. Saya enggak khotbahin, tobat sendiri coba. 2 diantaranya sekolah teologi juga tuh. Karena mereka bilang kalau Tamara, dulu kan julukan saya anak setan dunia akhirat dari kepala sekolah. Untung saya nggak imanin Pak, setan juga nggak imanin. Jadi kalau Tamara sampai udah sekolah sampai hari ini, fix dikit lagi kiamat katanya, mendingan kita bertobat. Gitu. Jadi saya bilang sekarang saya mau ambil doktoral, saya S3, saya bilang Tuhan kalau saya sekolah aja terus ya, bisa nutup paling nggak 2 disco gitu. Tuhan jangan jadikan saya S3, jadikan saya Samsung S24. Itu ya kan ya. Jadi saya mau bilang di sini praksis ini selingan aja. Kalau nggak nanti tidur mereka semua Pak. Tapi saya nggak kecepatan ya. Sampai di sini semua paham ya. Jadi prakteknya gimana? Seperti yang tadi saya bilang, begitu kita ada di sini tuh kita nyanyinya kenceng banget. Saya juga nyanyi tadi kenceng banget. Persoalannya saya bisa nggak nyanyi kenceng di luar gitu. Engkaulah raja atas dunia. Dunia itu saya loh. Menghancurkan kutuk. Saya dikutuk loh. Saya pernah divonis 2 kali itu buat saya tuh kutuk loh. Divonis 2 kali tidak punya umur panjang. Tahun 2005 saya divonis hanya punya waktu 1 tahun. Untuk hidup, gak mati 2006. Bertobat kagak. Kembali lagi 2010 divonis lagi 8 bulan katanya. Punya hidup sampai sekarang enggak selesai-selesai juga. 3 dokter yang merawat saya dan memberitakannya udah berangkat duluan dengan tenang. Karena ada yang salah dengan adegan ini. Itu saudara yang dibilang akui Tuhan aja. Hari ini yang kasih vonis, yang kasih kutuk, yang kasih label siapa? Dunia, jangan diakuin. Akuin Tuhan aja, itu yang tadi dibilangin. Nah itu perlu step-stepnya. Stepnya apa? Yang pertama persekutuan dengan saudara seiman. Hari ini kita mesti periksa. Hari ini kalau mau kuat, ketika kita keluar dari gereja, saudara punya gak holy community? Itu adalah pilar kita. Pilar kita tuh ada 3 sebagai orang percaya. Kayak meja, ini meja canggih nih 1. Tapi kalau kita bicara meja dengan 3 kaki, harus punya 3 pilar. Holy Spirit udah pasti, kita harus jalan dengan tuntunan Roh Kudus. Yang kedua Holy Scripture, itu nanti baca Alkitab. Nah yang ketiga itu Holy Community. Holy Community, komunitas yang terpisah dari dunia. Hari ini periksa, udah punya apa belum? Perbanyak komunitas yang seperti itu. Dengan saudara seiman, tapi yang diatur di Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul 2 ayat 42 bisa dibuka gak? Saya dulu soalnya juga punya kumpulan persekutuan dengan saudara seiman. Tapi masalahnya saudara seimannya itu ngumpulnya di mana? Dulu saya juga punya geng tapi ke disco. Dengan saudara seiman. Kenapa? Supaya kalau kita masuk Jumat paling enggak Minggu kita keluar gereja dulu bareng-bareng, ntar masuk lagi ke disco. Gak kayak gitu. Yang dimaksud di sini saudara seiman adalah kita-kita. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Hari ini periksa komunitas kita. Saya arisan Kristen semua kok gitu. Nah di sana gimana? Saudara sejahtera nggak? Kok di sana kita ngomong sama saudara seiman, tapi terus kita bergunjing.
Saudara gak sejahtera. Bukan kayak gitu yang namanya holy community. Saudara hari ini juga terlibat di satu komunitas misalnya. Yang saudara udah gak sejahtera. Dulu saya punya komunitas satu lagi. Gak ngapa-ngapain sebenarnya. Baik-baik aja. Tapi ada yang selingkuh, ada yang rokok. Sayanya sih enggak gitu ya. Saya udah mulai gak sejahtera tuh di situ. Minum, berzinah. Masing-masing aja, saya juga gak diajak-ajak. Tapi waktu itu saya mikir gini, wah kalau saya keluar, ntar kalau begini saya rugi dong. Coba kalau tiba-tiba dia jadi istri Kapolri, saya udah gak ngumpul sama dia, wah saya rugi dong. Kalau enggak saya bilang, wah ntar kalau tiba-tiba dia jadi istri konglomerat, gimana dong kalau saya gak ngumpul sama dia lagi. Sekarang kan dia baru simpenan, ntar kalau dia dikawin, saya rugi dong. Itu saudara, hari ini kalau saudara terlibat dalam satu komunitas yang saudara gak sejahtera, saudara check out, gak usah ngomong jangan-jangan. Akui Tuhan, itu yang bikin hari ini hidup kita tuh bengkok-bengkok, kita gak sadar sebenarnya. Arisan gitu kan, kita ngomong, enggak kok kita curhat gitu kan ya. Itu saudara, kalau di komunitas gereja segala sesuatunya tuh pakai kasih. Curhat pakai kasih namanya fellowship. Nah nih, ngeband pakai kasih itu worship. Nah, Tuhan ngerekam dari surga. Saudara bilang, saudara pelayanan di gereja gak pakai kasih, itu pelarian. Enak aja. Itu namanya mengisi waktu luang. Saudara mau apa? Ada penari. Kan biasanya gereja-gereja ada juga penari. Gak pakai kasih, itu kayak zumba loh. Iya, fellowship gak pakai kasih, gosip tadi. Curhat gak pakai kasih, rawat jalan. Konseling gak pakai kasih itu rawat jalan. Itu sekedar curhat. Periksa hari ini saudara, harus ikut sama komunitas yang itu. Ibarat kata ya, kalau kita adalah meja dengan 3 kaki. Tapi ada 1 kaki yang gak ada, komunitas yang gak ada. Itu mungkin meja bisa berdiri, tapi dia oglek. Orang lewat ada angin keras dia rubuh. Harus punya 3 pilar itu. Holy Spirit, Holy Community, dan juga Holy Scripture. Baca Alkitab setiap hari. Nah ini saya mau ngomong yang baca Alkitab. Harus cinta sama firman-Nya Tuhan. Dan sekali lagi setelah punya persekutuan tadi dengan orang-orang seiman, saudara bisa bikin kegiatannya. Ayo kita saling menguatkan. Menguatkan apa? Baca Alkitab lah. Alkitab itu memang susah. Dulu waktu saya gadis disko, itu adalah buku yang sangat efektif bikin saya tidur. Begitu saya buka, saya ngantuk pasti. Nah itulah perang kita hari ini saudara. Kenapa? Karena Alkitab itu dia bisa bikin segala sesuatunya, memberikan hikmat. Firman itu bilang apabila kamu kurang pengalaman dalam hidup, Mazmur tuh bilang baca firman. Dan firman itu adalah awal bagaimana pendengaran akan firman Allah itu membangun iman kita. Ini yang namanya kita bisa punya iman itu kalau kita bisa dengar suara Tuhan. Saudara pengen gak dengar suara Tuhan? Keras, kenceng, real setiap hari. Siapa yang bisa dengar suara Tuhan? Siapa yang di rumahnya punya Alkitab? Pernah dibuka? Dibaca? Setiap minggu? Hampir tiap? Oke. Itu saudara, kalau saudara baca Alkitab, saudara buka ya. Saudara buka Alkitabnya, itu dengar suara Tuhan. Kenapa? Karena itu seperti semua yang ada di firman itu adalah suara Tuhan. Saudara mau tetap pengen punya suara Tuhan di dalam diri saudara setiap hari. Ngerti gak ngerti, baca aja. Karena Alkitab itu bukan cuma soal ngerti, tapi Alkitab itu juga ngajarin kita melatih pendengaran. Saudara tahu ya, domba, kita dibilang domba ya. Domba itu adalah jenis binatang yang hari ini dibilang salah satu binatang paling bego di dunia. Tapi domba itu punya ketajaman suara, dia hanya patuh sama gembalanya. Bahkan tidak sama gembala domba lain. Hari ini mungkin kita berhadapan dengan ngomongin ini, lu mesti dengerin gue. Siapa tahu gue yang dipakai sama Tuhan buat ngomong sama lu. Tapi kalau saudara baca firman, saudara bisa ngomong sama orang-orang. Iya, tapi sayangnya bukan. Dan itu hanya bisa terjadi kalau saudara latih
Setiap hari baca firman, percaya. Ketika saudara latih, baca aja 2 pasal tiap hari, ngerti gak ngerti baca. Kalau memang itu mau dihidupin buat saudara, tugas saudara itu cuma buka aja. Tuhan yang akan menghidupkannya buat saudara. Dan yang terakhir itu melayani sama mengasihi Tuhan. Saudara mesti ngerti melayani itu artinya ngeladenin. Dan itu pekerjaan full time. Kalau saudara hari ini mau punya iman, saudara mesti pilih dulu siapa yang saudara ladenin. Jadi Kristen itu full time, bukan part time. Dan bukan freelance. Saudara hari ini ngerti, diladenin. Di rumah ketika saudara ngomong sama orang tua. Bagaimana cara saudara menjawab suami ketika sedang berkonflik. Saudara mesti tahu dulu siapa yang saudara ladenin. Karena setiap yang keluar dari sini, itu harus tegak lurus sama dia yang juga punya segala sesuatu yang baik yang bekerja di kita. Saya mau tutup ini dengan kesaksian, terus habis itu saya mau semuanya nyanyi ya. Raja menentukan segala sesuatunya atas dunia itu bukan di gereja. Saya 1 tahun ini, makanya saya bilang ini saya berusaha hidupi. Terus terang aja, saya itu bergumul sekali ketika Tuhan tarik saya, terutama di 1 tahun yang terakhir. Saya punya perusahaan. Perusahaan saya bukan perusahaan kecil, perusahaan besar, sangat besar, perusahaan internasional. Dan ketika Tuhan bawa proses saya makin tajam gitu ya, di sini saya harus pergi. Tuhan bilang, kalau kamu mengasihi saya, kamu gembalakan domba-domba saya. Saya harus tinggalkan, karena saya udah gak sejahtera dengan teman-teman bisnis saya, rekan-rekan bisnis saya di perusahaan itu. Tapi itu saya bergumul kenapa gak ada alasan buat saya untuk menjual perusahaan itu. Dan itulah income saya selama kira-kira 20 tahun ini. Saya memang senangnya berbisnis, bukan artis. Jadi buat saya meninggalkan panggung hiburan malam itu buat saya gampang. Tapi untuk bisnis terus terang saya bergulat. Saya ngerasa waktu itu iblis sudah terlempar di sini, nggak keren. Kenapa? Kemarin saya ke Kadin gitu, udah nggak ada. Saya kan datang sebagai pengkhotbah ke sana, nggak ada lagi yang negur. Saya ke salah satu usaha pertambangan di Tembagapura sama suami saya. Biasanya naik helikopter, turun di titiknya. Kemarin kita naik bus anti peluru kayak orang tahanan gitu. Saya bilang kayak gini nih cara untuk masuk. Sebagai apa? Sebagai pengkhotbah, bukan sebagai pemilik perusahaan, partner dari si perusahaan tambang itu. Coba lihat saudara. Tapi saya bilang, engkaulah raja atas dunia. Saya yang menghancurkan kutuk, membebaskan jiwa. Hari ini jiwa tuh saya bebas. Kutuk sama vonis itu saya bebas. Tapi saya perlu membiarkan dia gitu, bekerja. Kalau dia bilang jual perusahaannya, akhirnya saya jual saudara. Saya full time. Gak ada tuh di sini pikiran, karena saya tahu berapa banyak uang yang akan dihasilkan setiap tahunnya. Nah itu harus saya lepas. Tapi saya tahu Tuhan akan cukupkan untuk di tahun-tahun berikutnya. Nah itu perlu percaya bahwa Tuhan tuh cuma punya karakter yang baik hari ini. Buat saya, Tuhan itu saya harus percaya Tuhan hanya punya janji-janjinya dia yang digenapi atas diri saya. Dan saya juga harus percaya, iman saya harus percaya apa? Bahwa Tuhan itu berdaulat, itu seperti yang saya bilang. Dia punya acara atas hidup saya dari awal, pertengahan hingga sampai kesudahan saya. Nah itu berlaku buat semuanya. Kita belajar sama-sama hari ini saudara. Apapun yang sedang diproses sama Tuhan, kasih. Walaupun itu kegirangan kita hari ini, gak cuma kesedihan kita kasih. Hari ini saya bilang, kalau Tuhan lebih bergirang saya datang ke Jember untuk khotbah. Bukan sebagai pemilik perusahaan di mana saya bisa dikenal. Ya udah itu milikmu dan engkau berdaulat. Ini saya mengundang semuanya hari ini. Saya percaya kita sudah taruh Tuhan sebagai juru selamat. Hari ini kita undang kembali Tuhan berdaulat sebagai raja di atas segala raja atas hidupku Tuhan. Engkau berada kembali di pusaran kegirangan saya Tuhan. Engkau berada di tahta hati saya Tuhan. Kenapa? Karena tempatmu ada di sana. Dan itu pekerjaan full time. Itu gak gampang. Itu harus sekali Yesus, tetapi Yesus selamanya Yesus. Gak bisa sekali-sekali. Ya kita nyanyiin itu boleh gak sih? Sekali selamanya. Boleh ya dibantu sama tim worship ya. Karena saya juga gitu, suka ketinggian, terus susah sendiri saya. Gak bisa nyanyi saya Pak. I cannot sing, but I can only worship.
Tuhan tuh biar nadanya gak nyampe, Tuhan merekamnya dari surga. Ini lagu bicara soal perjalanan sama Tuhan. Gak gampang, diminta Tuhan ini, disuruh potong ini, penanaman akar ke dalam gelap. Hari ini juga kayak gitu, oh iya dia gak laku, makanya jadi hamba Tuhan. Giliran di sini ada juga sebagian yang ngomong, ya iya dia laku khotbah kan artis. Saya jadi bingung, ke sini salah, ke situ salah. Tapi nggak apa-apa. Selama kita jalan 24 jam sama Tuhan, itu tadi roh itu Tuhan kasih kekuatan. Itu cuma bisa, saya nggak bisa, susah. Hanya bisa full time, sekali Yesus tapi Yesus selamanya Yesus. Nyanyi ini boleh ya? Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Saudara, hari ini saya nggak tahu siapa yang lagi diproses sama Tuhan, tapi tangkap ini saudara, kita tidak berurusan dengan Allah pencari jalan. Ketika Musa menemukan begitu tinggi laut masalah persoalan, Tuhan Allah kita tidak mengajak Musa untuk berjalan ke kiri ke kanan cari jalan. Mungkin ada yang lebih pendek, mungkin ada yang lebih singkat, mungkin ada yang lebih gampang. Tapi Tuhan buka lautnya, Tuhan belah lautnya, Tuhan buka masalahnya, Tuhan membuat jalan, Tuhan membuka jalan. Dan kita sekarang sedang berurusan dengan Allah yang sama, Allah yang tidak mencari jalan buat saya dan juga saudara. Allah kita sama, Allah kita membuka dan membuat jalannya. Percaya itu saudara, kepada Allah yang juga mengubah air menjadi anggur. Dia lebih dari sanggup untuk mengubah apapun dari hidup saya dan juga saudara. Hari ini asal kita jalan sama Dia 24 jam full time sama Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Karena Kau kasih-Nya, selamanya. karena kasih-Nya, Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. kita yang diberkati mau undang Tuhan Yesus beracara hari ini sampai pada kesudahan. Diberkati, katakan sama-sama amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang seluruh putri kerajaan untuk hadir dalam ibadah Women Breakthrough yang diadakan pada Senin, 26 Agustus 2024, pukul 18.00, bertempat di House Music, Prum Mojopahit F1 Jember. Women Breakthrough akan dilayani oleh Ibu Tamara Geraldine,
Jangan lewatkan kesempatan untuk mengalami terobosan rohani dalam hidup Anda. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Ibu Maria Yosefa. Komunitas Kerajaan atau KK diadakan setiap hari Kamis dan Jumat di wilayah masing-masing. Mari kita bersama-sama membangun komunitas kerajaan ini dengan saling mendukung, berbagi pengalaman, dan bertumbuh dalam iman. Untuk informasi lebih lanjut mengenai KK, Anda dapat menghubungi Rock Center atau Bapak Adi Chandra. Doa pagi diadakan setiap hari Sabtu jam 5 pagi. Mari kita bersama-sama merenungkan firman-Nya dan bersatu hati mendoakan bangsa dan kota kita. Ibadah anak setiap hari Minggu jam 8 pagi bertempat di Hall House Musik Jalan Mojopahit F1. Dalam ibadah roki, anak-anak bisa bermain bersama dan belajar firman Tuhan. Mari para orang tua terus mendukung anak-anak untuk beribadah. Ya, puji Tuhan, semuanya diberkati, amin. Amin. Ya, anugerah buat para wanita, jangan lupa besok jam 6 di tempat ini dilayani oleh Ibu Tamara ya. Kembali terima kasih buat Ibu Tamara dan Pak Paul yang menemani dengan setia ya melayani kita pagi hari ini. Kalau saudara lihat di Google perjalanan kehidupan dari Ibu Tamara ini adalah sebuah perjalanan iman yang luar biasa, saudaraku ya. Dari seorang presenter bola, jadi saudara yang suka bola, nah bisa tanya-tanya lah gitu ya. Saya suka bola, tapi kalau untuk mengingat seperti Ibu Tamara itu susah banget gitu ya. Kalau dia jadi presenter bola itu, saya bersyukur ketemu idola presenter bola. Ya suka bola tapi susah nginget gitu ya di zaman itu, dan kita percaya perjalanannya tadi divonis, kenapa divonis sekian dan sekian. Wow, saya dengar luar biasa ya. Jadi mari, ini adalah setiap kita, saya tahu ada sebuah perjalanan masing-masing yang kita harus hadapi. Kita tidak bisa berkata itu lebih berat, saya lebih ringan, tetapi perjalanan iman itulah yang harus kita jalani bersama-sama. Amin. Itulah sebabnya dibutuhkan komunitas untuk kita bertumbuh bersama-sama. Amin. Sekali lagi terima kasih Ibu, terima kasih Bapak. Kita percaya bahwa ini bukan yang pertama, saya percaya bahwa sekalipun bukan yang terakhir ya, tapi ada yang kedua, yang ketiga gitu ya. Puji Tuhan. Kencang tepuk tangannya ya. Puji nama Tuhan. Itu aja tambahannya, silakan. Ya, kita akan sambut anak-anak kita yang hebat dan luar biasa. Anak-anak raja, tepuk tangan buat anak-anak kita. Papanya berdoa, mama berdoa bagi kamu, mengucapkan berkat supaya kamu jadi anak-anak yang luar biasa. Mari jemaat, saya undang saudara ulurkan tangan untuk boleh mendukung setiap orang tua yang berada di depan ini berdoa bagi anak-anaknya. Kami sungguh bersepakat bagi setiap orang tua yang berdoa bagi anak-anaknya ini, Tuhan. Kami percaya mereka sedang berdoa dengan iman. Mereka mengimpartasikan iman mereka bagi anak-anak mereka, sehingga mereka tumbuh jadi anak-anak yang luar biasa di masa depan, memimpin bagi bangsa ini, membawa kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk setiap apa yang mereka alami, sekolah, pendidikan, pergaulan yang baik maupun pergaulan yang
kurang baik, tapi kami percaya semua boleh diadakan Tuhan untuk segala kebaikan mereka. Terpuji nama-Mu juga untuk orang tua, kami mengucap syukur untuk orang tua yang dengan tekun, dengan setia boleh mengasuh, mendidik setiap anak-anak mereka dengan takut akan Tuhan. Karena mereka punya pengharapan, mereka boleh melihat anak-anaknya di anak-anak yang dipakai oleh Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan atas keluarga-keluarga ini. Kami mengucap syukur, mengucapkan segala berkat dari atas bagi anak-anak ini, bagi setiap orang tua ini. Dan kami boleh melihat hari kesehari anak-anak ini boleh dipelihara Tuhan di dalam kasih sayang Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Di akhir ibadah kami naikkan pujian dan hormat bagi Engkau Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Nyatakan bahwa segala pujian hanya bagi nama Yesus. Amin. Yang siap terima berkat Tuhan serukan haleluya. Haleluya. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, oh your name is great. Oh your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, oh your name. Amen. Is great and greatly to be praised. Nyanyi pujian hanya bagi Engkau. Nyanyi pujian bagimu. Pujian bagimu. Ya Tuhan, besar dan layak dipuji. Layak dipuji. Nyanyi pujian bagimu. Tuhan, pujian Mari beri sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Di akhir ibadah ini kami percaya sakit disembuhkan, lemah dikuatkan. Apapun keadaan kami sudah dipulihkan. Terima kasih Tuhan buat pelayanan hamba-Mu Ibu Tamara bersama dengan suami. Kami percaya Tuhan pakai terus hamba-Mu kemanapun hamba-Mu diutus oleh Tuhan. Pengurapan dan kuasa Allah menyertai. Sehingga tanda-tanda heran itu akan terjadi dalam pelayanan beliau Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan Tuhan. Memberkati keluarga dan rumah tangga. Kami percaya ketika hidup diserahkan kepada Tuhan. Maka tangan Tuhan yang terus bekerja dalam kehidupan hamba-Mu ini Bapa. Kami bersama dengan jemaat Tuhan memberkati Ibu Tamara bersama dengan suami di dalam nama Tuhan Yesus, diberkati setiap perjalanan kehidupan mereka. Terima kasih. Kami sebelum pulang kami akan memberikan persembahan di tempat ini. Kami menabur dengan sukacita karena kami tahu Tuhan sudah memberkati kami. Oleh sebab itu dengan sukacita, dengan luapan syukur kami memberi dengan penuh sukacita Tuhan. Terima kasih. Mari kekasih Tuhan warga kerajaan Allah, angkat tanganmu di depan Tuhan. Terimalah kuasa dan urapan Tuhan turun atasmu. Yang memampukan engkau berjalan sepanjang hari bersama dengan Tuhan. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Dan kekuatan Allah yang tanpa batas itu menyertai kehidupanmu. Sehingga engkau adalah pemenang-pemenang dalam kehidupan engkau. Dan engkau akan diurapi Tuhan. Dan Tuhan utus engkau dimanapun engkau berada. Untuk menjadi perwakilan kerajaan Allah. Sehingga lewat hidupmu nama Tuhan dipermuliakan.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Kiranya berkat anugerah dari Allah Bapa melalui putranya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus dan melalui persekutuannya dengan Roh Kudus turun dalam hidup kita mulai saat ini dan sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua umat Tuhan yang diberkati, semua berkata amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.